Merdeka! Good morning everybody, how are you today? Kembali ketemu dengan Miss Ratna, kita akan tetap belajar. Hari ini kita masih akan bercerita tentang Hari Merdeka. Kita mau belajar tentang ada apa yang spesial yang terjadi di tanggal 17 Agustus ya. Sehingga di tanggal 17 Agustus setiap tahun dari Istana Merdeka selalu diadakan upacara penaikan dan penurunan bendera merah putih. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita doa dulu ya. Put your hands together, close your eyes, bow your head, let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing today. Now, we want to study. Please bless and guide us. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we come and pray. Everybody say, Amen. Mengawali cerita hari ini dan pembelajaran hari ini kita mau bernyanyi bersama 17 Agustus. Nanti nyanyinya yang kuat ya. Harus kedengaran suaranya. Oke. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka. Wah, itu dia. Hari 17 Agustus 1945 yang kita rayakan setiap tahun. Setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan sesuatu. Nah, apa yang kita rayakan? Kita akan menyaksikan satu video supaya kita mengerti bersama-sama apa yang terjadi di tanggal 17 Agustus di tahun 1945 sehingga setiap tahun kita pasti akan merayakannya. Perumusan naskah proklamasi. Kita akan menyaksikan cerita perjuangan pahlawan-pahlawan kita dalam merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Indonesia sebelum menjadi negara yang keren dan merdeka seperti sekarang, sejak abad ke-17 Indonesia didatangi bangsa asing yang ingin menguasai. Kami VOC dari Belanda, berikan tanah Indonesia beserta kekayaannya. Kami tentara dari negara Jepang. Kalian harus duduk dan kerja paksa dan membantu kami dalam perang Asia Timur Raya.
Bangsa Indonesia pada saat penjajahan mengalami kesengsaraan yang luar biasa, kekurangan makanan, pakaian, beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Melihat penderitaan ini, tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta yang tergabung dalam PPKI berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Indonesia sudah lebih dari 300 tahun menderita karena diduduki oleh penjajahan. Kemerdekaan bagaikan jembatan emas. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah. Marilah saudara-saudara bersiap, bersedia melawan mati-matian kepada musuh sampai titik darah penghabisan. Itu tentara pembela tanah air atau PETA dan golongan pemuda terus membangun gerakan dan menunggu saat yang tepat untuk merebut kekuasaan. Gawat Jenderal, Hiroshima dan Nagasaki sudah hancur karena bom atom dari Amerika. Rapor, kapal-kapal perang Amerika bahkan sudah berdatangan pantai kita. Bagaimana ini? Menyerahlah, atau Jepang kami hancurkan. Maka Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada saat inilah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang, merasa Indonesia berhak untuk mendapatkan cita-cita kemerdekaannya dan mendukungnya. Maeda, aku sudah berhasil membawa Soekarno dan Hatta untuk segera melangsungkan proklamasi kemerdekaan. Baguslah. Secepatnya kita pastikan sikap Kun Seikan kepada Jenderal Nishimura. Momen kekalahan Jepang dianggap sebagai hal yang tepat untuk melaksanakan proklamasi dan meminta Jepang memenuhi janjinya. Tapi ternyata kami tidak mengizinkan kalian merdeka. Apa? Kalian sudah ingkar janji, Jenderal Nishimura. Ini perintah. Kalau begitu jangan menghalangi kerja PPKI, Jenderal Nishimura. Soekarno dan rombongan pun tiba di rumah Laksamana Maeda. Tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Baiklah, jika memang kita tidak bisa bergantung pada Jepang, maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Laksamana Tadashi Maeda, kami ingin meminta izin Anda untuk meminjam rumah ini untuk merumuskan naskah proklamasi. Tentu saja. Semoga berhasil, Soekarno. Bagaimana kita harus menuliskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini? Para anggota PETA menuntut kata-kata seperti penyerahan, dikasihkan, atau merebut. Kita pilih pemindahan kekuasaan saja. Baiklah, kita buat seperti ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil-wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Saya rasa cukup sesuai. Iya, setuju. Kita minta bantuan Muhammad Ibnu Sayuti Melik untuk mengetiknya. Saya cuma merubahnya sedikit menjadi...
Akhirnya, kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita dengan adanya naskah ini. Keesokan harinya, pada hari Jumat 17 Agustus 1945, dilaksanakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang patut diteladani dalam merumuskan naskah proklamasi. Merdeka! Mencapai kemerdekaan itu susah, penuh perjuangan dan pengorbanan. Di seberang jembatan emas inilah, baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Dan situasi kita sekarang memerlukan kemauan untuk memaknai kemerdekaan ini sebagai jembatan emas. Tugas kita selalu generasi muda sebagai pelajar adalah belajar dengan rajin dan gemar membaca, supaya bisa mengisi waktu demi menyiapkan diri sebagai generasi yang hebat dan membanggakan orang tua dan bangsa. Dia. Jadi apa yang terjadi di tanggal 17 Agustus? Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta disaksikan oleh orang-orang terdekat. Mereka mengumumkan, memproklamasikan Indonesia sudah merdeka. Kalau tadinya kita dijajah, pada saat itu sedang dijajah oleh Jepang. Jepang berjanji akan memberikan kita kemerdekaan, tetapi ternyata itu bohong. Karena itu semua pahlawan mulai bertindak, sehingga diputuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak diproklamasikan, maka Indonesia akan terus menjadi dijajah, bangsa yang dijajah. Jadi mulai 17 Agustus 1945 kita sudah merdeka. Nah, tadi di akhir film dikatakan sebagai seorang pelajar tetap rajin belajar, rajin membaca, supaya kita bisa menjadikan Indonesia negara yang lebih hebat lagi. Oke, jadi ketika kita menjadi anak-anak yang rajin belajar, kita akan bisa menjadikan Indonesia yang lebih hebat. Nah, sekarang perhatikan di sini. Miss Rana akan memberitahu kita apa yang menjadi tugas. Tugas kita diambil dari buku bahasa, halaman yang ke-51. Nah, tadi kan Miss Rana ceritakan bahwa setiap tanggal 17 Agustus untuk memperingati Hari Merdeka diadakan upacara. Upacara apa? Nih, apa ini namanya? Bendera. Tugas anak-anak pertama lengkapi. Di sini sudah ada kata upacara, kita tinggal melengkapi bendera. Serana bantu ya. Nih, tulisnya B E N D E R A. Oke. Nanti anak-anak tinggal melengkapi di garis yang ada ini. Nah, setelah itu baru boleh diwarnai. Miss Rana tunggu, kerjakan dengan baik dan nanti dikumpulkan ke Miss Ratna. Oke, sebelum kita berpisah, anak-anak akan melakukan tugas, kita berdoa dulu yuk.
Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah memberikan Indonesia menjadi negara yang merdeka. Sekarang tolonglah kami anak-anak Tuhan untuk menjadi anak-anak yang hebat sehingga kami bisa bekerja untuk menjadikan Indonesia lebih maju. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengerjakan tugas kami. Tolong kami melakukannya yang dengan sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama katakan amin. Oke, selamat bekerja anak-anak. Hari ini adalah hari terakhir. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.